Hadir. Denny Satriawan. Hadir. Doni. Vera. Vina. Hadir. Intan. Hadir. Lalu Aziz. Hadir. Leni. Hadir. Lisa. Hadir. Marlina. Hadir. Muhammad Ramdhani. Hadir. Rahul. Hadir. Robi Datul Aini. Hadir. Salahuddin. Hadir. Saufia Rahmadani. Hadir. Sirnawati. Hadir. Siti Maryam. Hadir. Suwardan. Hadir. Sudirman. Hadir. Ya. Sulhairian. Hadir. Tommy. Hadir. Hadir. Zainuddin. Hadir. Sania. Hadir. Alhamdulillah. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah hampir 95% yang hadir, Nak, ya. Ya. Berarti kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu dulu mau tanya, apakah kalian sering makan bakso? Sering. Suka dengan sausnya? Suka. Iya dong. Kalau tidak ditambahi saus nggak enak kan? Ya. Nah, terus sekarang menurut kalian itu saus itu terbuat dari bahan alami atau buatan? Jadi zat pewarna saus pada bakso yang kalian makan itu tidak alami. Tidak. Ya, berwarna apa dia? Merah. Merah. Terus kalau menurut kalian zat tambahan pada saus itu bagus nggak untuk kesehatan? Tidak. Terus kira-kira kalau seandainya kita mau yang alami, bagaimana caranya untuk Membuatnya sendiri. Ya, Membuatnya sendiri. apa kira-kira? Dengan bahan yang alami. Seperti apa? Tomat. Nah, seperti tomat. Tomat. Jadi, kalau seandainya kita mau saus alami, kita bisa menggunakan bahan alami seperti saus, seperti tomat. Ya. Seperti yang dibilang sama teman kalian tadi ya. Kalau sudah terbuat dari zat pewarna alami, aman di lambung kita. Oke? Nah sekarang berkenaan dari pertanyaan Ibu yang tadi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa siswa itu dapat mengidentifikasi zat-zat aditif yang ditambahkan Kesehatan. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah memiliki pemahaman awal ya. Kemarin kita sudah membagi kelompok kalian berdasarkan gaya belajarnya ya. Kemarin apa? Gaya belajarnya ada yang suka belajar di tempat yang sejuk. Ada suka yang belajar di tempat yang sepi. Ada juga yang suka belajar di tempat yang pencahayaannya terang. Ya, nah itu kemarin kita sudah lakukan dan itu Ibu Guru itu sudah membuat kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian yang tadi ya. Sekarang Ibu Guru akan membacakan kelompoknya, kemudian masing-masing kelompok itu boleh memilih lokasi belajarnya sesuai dengan gaya belajar yang tadi yang kemarin kita sepakati ya, yang pilih sendiri. Oke. Nah ini nama kelompoknya, siapa tahu ada yang lupa. Kelompok 1 Azizatul Rohmi, Rahul, Deatul Nisa, Roidatul Aini, M. Ramdhani. Nah jadi yang kelompok 1 ini kemarin gaya belajarnya disebutkan di tempat yang sejuk. Nah silahkan bawa perlengkapannya, pilih lokasi yang tadi disebut. Kemudian untuk kelompok 2 kita habiskan dulu aja ya kelompoknya. Nah, kemudian yang kelompok 2 Leni,
yang sudah bawa dari rumah ya. Ya. Kemudian yang kelompok 3, Lisa Yani, Doni, Vina, Tommy, sama Maria. Kemarin apa? Gimana cara belajarnya? Pakai cahaya. Di tempat yang cukup cahayanya ya. Baiklah, kalian boleh memilih lokasi di mana menurut kalian yang cukup cahayanya, penerangannya, oke? Oke. Nah sekarang masing-masing kelompok boleh membawa bahan-bahannya di tempat lokasi yang dipilih untuk belajar, untuk diskusinya. Mari. Wah, Baiklah anak-anakku. Nah ini kelompok berapa? Dua. Oh, kelompok 2 yang gaya belajarnya itu seperti ya? Ya. Nah jadi sekarang kalian sudah mulai berdiskusi. Nah jadi di sini yang Ibu Guru nilai adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi ini ya, dalam kelompok kecil ini. Ya, jadi usahakan semua anggota kelompok aktif. Ya. Nah keluarkan apa sih bukunya, referensinya yang lain. Nah, oke, siap ya? Baik, sudah. Sudah lah. Baiklah anak-anakku, ini kelompok berapa? Oh ya, berarti ini gaya belajarnya gimana? Cahaya. Cukup cahayanya, iya ya. Baiklah, sebelum kalian memulai diskusi, Ibu Guru akan menyampaikan penilaian yang akan Ibu Guru lakukan. Jadi di sini kalian harus aktif ya. Jadi keaktifan masing-masing anggota kelompok itu yang akan dinilai. Oke, paham? Paham. Sudah. Sekarang siapkan buku referensinya, kemudian ditulis di lembar observasi atau LKS-nya ini. Siap? Siap. Ya, baiklah anak-anakku. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Bagaimana dalam gaya belajarnya ini? Oh, gaya belajarnya di tempat yang sejuk. Bagus ya. Nah, jadi sekarang kalian siapkan buku referensinya. Kemudian di sini Ibu Guru akan menyampaikan proses penilaian yang Ibu Guru akan lakukan, yakni melihat keaktifan kalian, melihat keaktifan masing-masing anggota kelompok dalam diskusi. Oke? Nah, jadi masing-masing anggota kelompok harus aktif untuk menghasilkan analisa yang bagus. Oke? Ya, semangat! Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, kalian sudah kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di tempat lokasi belajar sesuai dengan pilihan kalian masing-masing ya. Ya. Nah sekarang kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2. Ya, bagus. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengidentifikasi zat-zat aditif, yaitu macam-macam buah dan makanan lain dan minuman. Yang pertama, coko mengandung buatan warna sulfit berisa stroberi, gula, dan mengandung buatan yang sangat manis sehingga mengakibatkan bagi anak di umur 5 tahun bisa batuk-batuk. Teh mengandung zat yang membuat asam lambung menggunakan daun teh, gula, pemanis dan macam-macamnya. Ketiga, kopi mengandung edipin. Kopi bisa membuat kita susah tidur. Gula tidak cocok diminum di bawah umur 5 tahun. Sosis mengandung lemak, menggunakan daging, tepung, pewarna buatan, garam, masako, dan lain-lain. Pisang mengandung pisang itu mengandung zat yang baik untuk kesehatan, yaitu dari pohonnya sendiri. Terus karena timun alami dari pohonnya dan mengandung gizi yang baik bagi kesehatan. Kesimpulannya di sini ada dua macam zat aditif, yaitu pembuatan secara alami dan tidak alami. Jika secara alami itu bisa sangat bagus bagi kesehatan tubuh kita yang memakannya. Dan jika
pemanis buatan itu mengandung zat yang sangat bisa meresiko tubuh kita menjadi sakit, entah itu dari pemanisnya ataupun buatan-buatan pengawet lainnya. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan dari kelompok 2. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baiklah anak-anakku. Sekarang kita lanjutkan presentasinya untuk kelompok yang belum. Ayo, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1. Baiklah, ayo kelompok 1 semua anggotanya maju ke depan dan membawa lembar kerjanya, kemudian bahan-bahan yang biasa tadi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zat-zat yang ada pada makanan. Silakan untuk lanjut ini. Di sini ada pisang goreng ya. Bahan-bahannya itu ada tepung, gula merah, garam, sama air. Pengawet alaminya itu adalah garam, terus pewarna alaminya gula merah, terus penyedap rasanya garam, dan seterusnya pemanis buatannya adalah alami, yaitu dari gula merah. Yang kedua adalah keripik singkong. Bahan utamanya keripik singkong adalah singkong dan pengawetnya garam. Warna alaminya yaitu kunyit yang membuat warna ketika singkong itu matang menjadi kuning, dan penyedap rasanya garam. Oke, kesimpulan kita ialah bahan pewarna itu adalah bahan aditif yang berfungsi meningkatkan kualitas penampakan bahan makanan, yang dimana bahan pewarna dapat berupa pewarna alami dan buatan. Sedangkan bahan pemanis yang alami dan bisa dipakai pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula bit. Pemanis itu dibagi menjadi 2, ada pemanis buatan dan ada pemanis alami. Di sini ada kesimpulannya penyedap makanan. Penyedap makanan itu dipakai untuk meningkatkan rasa dan aroma. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun bahan buatan sintetik. Setelah kami mengidentifikasikan kopi dan teh, kami simpulkan bahwa kopi mengandung kafein dan tidak baik bagi kesehatan. Efek sampingnya bikin kita sulit untuk tidur. Sedangkan untuk teh mengandung asam sehingga tidak bagus bagi asam lambung dan tidak baik bagi yang mempunyai penyakit kencing manis. Terus di sini ada yang namanya zat aditif. Zat aditif itu dibagi menjadi 2. Oke, teman-teman bisa saya jelaskan. Zat aditif alami itu aman untuk dikonsumsi ya, tidak berbahaya. Dan zat aditif buatan itu tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi zat aditif itu dibagi menjadi 2, zat aditif alami dan buatan. Ada yang dipertanyakan dari apa yang saya presentasikan sama teman-teman? Ayah, ya silakan. Kenapa pisang goreng itu berwarna agak kecoklatan gitu? Karena pisang goreng mengandung pewarna alami ya, yaitu gula merah. Selanjutnya, kenapa pisang itu berwarna putih? Maksud saya dagingnya berwarna putih. Karena memiliki zat alami yang berasal dari pohonnya sendiri dan tidak diberikan pengawet dan tidak diberikan pewarna tambahan. Mungkin hanya ini dari kelompok 1. Sekian, wallahumma biqul hadi ila sabilur rasyad.
dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai zat aditif ya, terus zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan yang mempengaruhi kesehatan. Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama tentang kerupuk. Kerupuk yaitu bahan utamanya itu seperti tepung, minyak, dan pengawetnya itu tidak ada, tetapi pewarna buatannya itu manison, dan penyedapnya itu seperti garam, dan pemanisnya tidak ada. Lanjutkan, bisa. Terus yang kedua coba atas yang ini ya guys ya. Terus bahan utamanya itu tepung, terus minyak nabati, terus kedelai. Pengawetnya apa ya? Nggak ada, pengawetnya alami dia. Buatan dia, alami buatan ini. Terus pewarnanya itu perisa stroberi. Terus penyedapnya susu bubuk. Terus pemanisnya gula pasir. Nah itu ada. Jadi setelah mendiskusikan semuanya ini, kesimpulannya adalah zat itu dibagi menjadi dua, yaitu zat buatan dan zat alami. Ayo guys, siapa yang mau bertanya? Kenapa? Mengapa timun itu hijau? Timun hijau karena memang habitatnya berwarna hijau. Oh gitu ya. Ya, tidak diberikan pewarna ataupun timun itu memang alami. Udah dikasih warna hijau sama Tuhan. Oh. Ya, ada lagi. Kenapa kita makan dulu? Kenapa? Inilah. Kenapa kalau kita makan kerupuk batuk? Ya, karena kerupuk juga mengandung minyak dan membuat tenggorokan menjadi agak-agak gatal dan Oh iya. Kenapa? Udah itu aja. Sekian dari kelompok 3. Allahumma fikal hadilah sabilah rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompoknya tadi berdasarkan gaya belajarnya ya. Iya. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa zat aditif itu ada dua macam, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, jadi kalau zat aditif alami itu aman dikonsumsi ya. Tapi kalau zat aditif buatan atau sintetik itu kalau dalam jumlah yang berlebihan itu tidak aman dikonsumsi ya, terutama pada lambung. Nah, baiklah, sekarang Ibu Guru akan menanyakan bagaimana perasaan kamu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, maju ke depan. Sebentar, dulu. Nah, bagaimana kamu dulu ya? Bagaimana menurut kamu pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan ini? Bagaimana pendapat saya itu seru dan sangat bisa belajar bagaimana cara mendiskusi dengan baik begitu, dan makanannya juga bisa kita simpulkan begitu tentang kekurangan dan kelebihannya. Terus kalau menurut kamu apa kebaikan atau kekurangan yang kamu lihat dalam pembelajaran kali ini? Kelebihannya? Kalau kelebihannya itu seperti kan biasanya kalau
murid belajar itu kan biasanya praktek dalam kelas. Nah, tapi kalau kali ini kita itu praktiknya di luar. Terus kalau di kelas suasana itu sumpel, terus nggak nyaman kan kadang-kadang gitu. Tapi kalau di luar itu rasanya ada angin sepoi-sepoinya, sejuk kan, bisa langsung lihat pemandangan bagus gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kekurangannya? Kekurangannya nggak ada. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kalian sudah memberikan pernyataannya tentang pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya anak ya. Iya. Bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, alhamdulillah ya. Tadi sudah kita simpulkan, kemudian kita sudah testimoni bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah sekarang kita ke penghujung pembelajaran. Nah, ini menutup pembelajaran kita. Karena tadi sudah dibuka, sekarang kita tutup supaya tetap mendapat kebarokahan. Ya, baiklah anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.